Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Rahanul Fadilah. Saya dari UPJJ Bogor. Saya dari jurusan Sistem Informasi ingin menjelaskan tugas 1 praktikum dari algoritma pemrograman. Di sini tugas 1. Yang pertama, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dan daftar pustaka minimal 5. B. Itu sejarah dan perkembangan sampai saat ini. Yang kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan passcode kasus berikut. Yang pertama, di sini apa itu algoritma pemrograman? Pengertian algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipertunjukkan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Lalu, di sini ada perbedaan algoritma dan flowchart. Algoritma pemrograman adalah sebuah proses secara sistematis dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu metode penyampaian, yaitu melalui flowchart. Flowchart adalah sebuah gambaran atau diagram yang memiliki suatu aliran atau lebih, namun hal itu hanya dapat berlaku secara sekuensial atau saling berkesinambungan. Flowchart juga memiliki simbol-simbol tertentu yang bisa menjadi sebuah gambaran dari alur yang saling berhubungan dengan anak panah. Di sini ada contoh algoritma pemrograman. Di sini ada baca, nama, dan nilai siswa. Jika nilai lebih besar dengan 80, maka keterangan sama dengan lulus. Tetapi jika keterangan sama dengan tidak lulus, tulis nama dan keterangan secara kerja algoritma pemrograman. Di sini contoh di atas dapat disimpulkan cara algoritma pemrograman adalah deskripsi dari sebuah proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aki. Lalu di sini ada fungsi algoritma pemrograman. Fungsi utama algoritma pemrograman adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Berikut fungsi algoritma pada program lainnya. Di sini yang pertama, dapat menyelesaikan masalah yang rumit dalam suatu pemrograman yang melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Lalu yang kedua, mampu menyederhanakan suatu program hingga penggunaannya lebih efektif dan efisiensi. Yang ketiga, dapat menggunakan secara berulang hingga minimalkan penulisan pemrograman yang berulang. Yang keempat, memudahkan pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam suatu yang singkat. Yang kelima, adanya alur proses yang jelas sehingga kamu dapat dengan mudah mencari kesalahan jika error. Di sini ada algoritma pemrograman dasar. Yang pertama di sini ada komprehensi data. Yang kedua di sana pencarian BIM. Ketiga pencarian binari. Keempat hasting. Yang kelima branch dan endpoint. 6 maximum flow. Ketujuh dynamic programming. Yang ke-8 metode Newton. Yang 9 Q-learning. Yang 10 ada Karatsuba multi caption. Di sini ada daftar pustakanya, ada 5. Di sini ada B, sejarah Java dan perkembangannya. Pengertian dan sejarah perkembangan Java. Pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas beberapa metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Di sini ada kelas. Kelas ini lalu diorganisasikan menjadi sekumpulan kelompok yang disebut juga paket atau package. Java API juga telah menyediakan fungsionalitas yang menandai untuk menciptakan applet dan aplikasi canggih. Lalu di sini ada
kumpulan komponen yang disebut dengan objek. Objek-objek ini bersifat independen dan juga telah mempunyai aturan yang berkomunikasi dengan objek lainnya, dan untuk memerintahkan objek lain guna meminta informasi tertentu untuk meminta objek lainnya mengerjakan sesuatu. Kelas juga bertindak sebagai modul sekaligus sebagai tipe. Maka pada saat jalan, pemrograman menciptakan objek yang merupakan instan-instan kelas. Kelas dapat mewarisi kelas lainnya. Java juga tidak mengizinkan pewarisan jamak, namun dapat menyelesaikan kebutuhan pewarisan jamak dengan fasilitas antarmuka yang lebih elegan. Di sini ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman Java. Java diciptakan oleh James Gosling, yaitu seorang developer dari Sun Microsystems. Perkembangan Java tidak hanya berfokus pada suatu sistem operasi, tapi juga dikembangkan untuk berbagi sistem operasi dan bersifat open source. Java muncul dari sebuah proyek yang dinamakan dengan The Green Project yang sudah berjalan selama 18 bulan dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek ini dimotori oleh Patrick Norton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill Joy, beserta 9 programmer lainnya dari Sun Microsystems. Dan pada musim panas 1992, proyek ini tutup dengan menghasilkan sebuah program Java OAK pertama. Nama OAK sendiri diambil dari pohon OAK yang tumbuh di depan jendela ruang kerja James Gosling. Namun, nama OAK tidak dirilis oleh versi rilis Java dikarenakan sebuah perangkat lunak lainnya sudah terdaftar dengan nama tersebut, sehingga diambillah nama pengganti menjadi Java. Java pertama kali tahun 1995 pada bulan Maret tahun 1995. Untuk pertama kalinya source code Java versi 1.0A2 dirilis. Yang kedua di sini ada tahun 1996 pada 23 Januari tahun 1996 versi awal Java JDK 1.0. Yang kedua di sini ada tahun 1997 dengan JDK 1.1 dirilis pada 19 Februari tahun 1997. Yang ketiga di sini ada di tahun 1998 yaitu JDK 1.1 mencapai kepuncakan dengan pencapaian jumlah download sebanyak 2 juta, yaitu dirilis tanggal 18 Desember tahun 1992. Lalu yang kelima, tahun 1999, source code platform Java 2 dirilis pada Java 1 dihadiri 20.000 peserta, J2EE beta dirilis. Lalu yang keenam di sana ada J2SE 1.3 dirilis pada tanggal 8 Mei tahun 2000. Yang ketujuh di sini ada tahun 2001, yaitu di sini konferensi internasional pertama Java 1 dilakukan di Yokohama, Jepang. Yang ke-8 di sini ada tahun 2002. J2SE 1.4 dirilis pada tanggal 6 Februari tahun 2002. Di 9 di sini ada tahun 2003, teknologi Java dipakai di desktop dengan jumlah hampir sebanyak 550 juta. Yang ke-10 di sini ada tahun 2004. Itu ada J2SE 5.0 dirilis pada tanggal 30 September tahun 2004. Yang ke-11 di sini ada tahun 2005, teknologi Java meraih ulang tahun ke-10-nya. Yang ke-12 di sini ada tahun 2006, Java SE 6 dirilis pada tanggal 9 Desember tahun 2006. Yang ke-13 di sini ada tahun 2011, Java SE 7 dirilis pada tanggal 28 Juli tahun 2011.
Yang ke-14, di sini ada tahun 2014, Java SE 8 dirilis pada tanggal 18 Maret tahun 2014. Yang ke-15, di sini ada tahun 2017 hingga sekarang, Java SE 9 dirilis pada tanggal 21 September tahun 2017. Lalu di sini ada software-software yang dibuat dengan menggunakan JavaScript. Pertama, di sini ada Spotify, Netflix, Instagram, Dropbox. Lalu soal yang kedua, di sini ada algoritma dalam bentuk flowchart dan passcode. Ini mulai di sini ada deklarasi A 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000, masuk ke input golongan A, B, dan C. Lalu masuk di sini ada if A, B, dan C. Lalu output golongan S. Lalu di sini turun ke bawah, di sini kita ada input jumlah jam lembur 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada if 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini ada gaji sama dengan gaji golongan plus gaji lembur, yaitu masuknya ke if 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini lalu keluarlah output penghasilan. Lalu di sini ada passcode gaji karyawan. Yang pertama, mulai. Yang kedua, mendeskripsikan objek dengan deklarasi variabel A, B, dan C. Input golongan variabel, input golongan A, B, dan C. Gunakan fungsi if untuk menentukan input selection tahapan pilihan golongan. If A 5 juta, 7 if B 7.500.000, if C 9.500.000. Ke-8 di sini ada input golongan, misalkan diberikan nama S sebagai hasil dari seleksi golongan. 9 output golongan sama dengan S. 10 input jumlah lembur, 11 input jumlah lembur 1, 2, 3, 4 lebih besar sama dengan 5. Menggunakan fungsi if untuk menentukan input selection terhadap jumlah lembur. Hasilnya diberikan nama R. If 1 S kali 30%, if 2 S kali 32%, if 3 S kali 34%. 13 if 4 S dikali 36%, if lebih besar sama dengan 5 sama dengan S dikali 38% sama dengan R. Yang 14 di sini ada jumlah gaji, 15 ada perhitungan gaji sama dengan gaji golongan S plus lembur R. Yang ke-16 di sini ada output penghasilannya, lalu keluar hasil. Nah, sekian tugas 1 algoritma pemrograman dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.